Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hati manusia ada kalanya yang suka bergaul terhadap Allah, dan juga tidak sedikit yang bergaul terhadap selain Allah. Di antara dua hati tersebut, panjenengan yang sudah mengerti hukum hakikat di dalam ilmu tauhid mesti bisa membedakan. Cara untuk membedakannya itu lihat sifatnya, lihat karakternya. Sifat atau karakter itu bisa dilihat dari perilakunya. Perilaku ini bisa diidentifikasi lewat perkataannya. Mana di antara hati yang perkataannya menjerumus pada Allah, sukanya, dan mana di antara hati yang perkataannya menjerumus terhadap selain Allah. Otomatis harus jenengan dekati. Dengan cara itulah panjenengan akan tahu bagaimana sifat tabiat hatinya, dan disitulah Anda akan bisa menentukan siapa di antara mereka yang perlu kita ajak sebagai teman dekat dan mana yang tidak. Berkenaan dengan hal itu, pagi hari ini kita akan membahas tentang bab asdiqa'u muqarrabun, cara untuk mencari teman dekat. Fal islamu mongko utawi agama Islam iku la yu'allimu, ora mung ngajarake apa Islam al-alaqata ing hubungan bainal insani ing dalam antarane manungsa wallahi lan Gusti Allah faqat. Islam tidak mengajarkan, tidak hanya mengajarkan hubungan antara manusia dan Allah, bal aidan bainal basari wa ba'duhum al ba'du. Islam juga mengajarkan tentang bagaimana etika hubungan antara sesama. Wa makna hadza annal insana utawi maknane makola annal insana ing sak temene menungso iku laisa, ora ana apa insan iku makmuron den perintah bil ibadatil jasadiyati bal ruhiyati aidon. Makalah di atas tadi mengandung pengertian bahwasannya Islam itu tidak hanya memerintahkan beribadah secara jasmani saja, akan tetapi juga rohani.
wallati yajibu antakuna maskhubatan bi'alaqati hasanatam ma'an akhihi al-insan. Bapak Ibu, menungso niki diseleh ning dunya, diletakkan di dunia, sebetulnya itu karena manusia berani menerima amanah dari Allah. Cuman manusia. Apa amanahnya? La syarika lahu, tidak akan pernah menyekutukan Allah dengan yang lain. Berarti anta'budallaha, yento jenengan kali kula niki hanya menyembah kepada Allah, tapi kenyataannya rohaniah kita banyak yang khianat. Akhirnya apa? Akhirnya kita terjebak di dalam satu komunitas yang mengatasnamakan agama, padahal aslinya itu adalah dunia. Manusia tidak hanya diperintahkan untuk beribadah secara jasmania saja, akan tetapi juga secara rohaniah. Namun harus diimbangi hal itu, hubungan sesama manusia dengan baik. Itulah yang namanya ibadah murni, wa huwa ma yusamma bil ibadatil khalisati wa ghairi khalisati. Disebut ibadah murni dan tidak murni. Murni berarti ruhaniyah, tidak murni berarti jasmaniyah. Dikatakan murni karena hubungan langsung antara ruh dengan Allah. Dikatakan tidak murni karena masih kecampuran perkara selain Allah. Contoh, murni itu sholat, udah nggak ada urusan dunia. Tidak murni contohnya kita makan, karena bersinggungan jasmani ini dengan dunia. Berarti sing ruhani iku hablum minallah, yang jasmani hablum minannas. Wahada utawi iki kaul ya di depan tadi iku ka qaulillahi ta'ala fi suratin nisa, diterangke Allah ing dalam surat Nisa ayat 36. Wa'budu lan padha nyembah sira kabeh Allah ing Allah wala tusriku bihi sayian. Iki langsung hubungannya Allah. Menyembahlah kau pada Allah dan jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu. Ini Bapak Ibu, kalau kita tarik secara ibadah rohaniyah, jasmaniyah ini mesti ngikuti apa yang dilakukan rohaniyah. Tapi oleh karena rohaniyah itu terpengaruh dengan akal, sing akal itu terpengaruh dengan nafsu, akhirnya rohaniyah ngikuti jasmaniyah. Akhirnya walaupun ibadah murni
yang dia lakukan tetap ruhaniyah, tidak bisa dikatakan wa'budullaha wala tusriku bihi syai'an. Malah terbalik, justru dia tidak menyembah pada Allah yang sebenarnya, dan dia juga menyekutukan terhadapnya dengan sesuatu yang lain. Ini biasanya golongan kita yang masih ada di wabil walidaini ihsana wabidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba ila akhiri ayat. Dan hormatilah bil walidaini ihsan, jagalah hubunganmu terhadap kedua orang tua dengan baik, juga terhadap kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman dekat, teman jauh, termasuk wabni sabil, orang dalam perjalanan. Wama malakat aimanukum, termasuk hamba sahaya. Hamba sahaya coro sekarang orang dalam penguasaan jenengan. Siapa itu? Yo anak buah. Kalau kita kepala desa berarti staf-staf itu. Sebab innallaha sak temene Gusti Allah iku la yuhibbu demen sapa Allah man ing wong kana kang ana sapa man iku mukhtalan, wong sing sombong, fakhuron tur wong sing berbangga diri. Mengapa harus kita jaga hubungan terhadap orang tua atau diringkas semua manusia? Supaya untuk mempelajari terhadap hati, biar tidak muncul sifat ujub, sifat berbangga diri dengan pimpinan atau status. Ini memang maksudnya secara lahir disebut hablum minan nas. Lah sekarang bagaimana caranya antara hablum minallah dengan hablum minan nas? Itu enggak ada bedanya. Nanti di belakang kita bahas. Artinya bagaimana cara Anda itu ruh bisa ngabukti menyang bendorone, ngabukti menyembah terhadap Allah, tidak hanya di ibadah murni saja. Artinya di ibadah yang tidak murni, ruhaniyah itu bisa menjatuhkan nyembah pada Allah yang benar. Dan inilah Bapak Ibu yang dimaksud Allah, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya satu, menyembah. Berarti kalimat ibadah yang tidak murni, kerja dan lain sebagainya, itu sebetulnya bagaimana cara Anda bertemu Allah di situ. Al-khafidu utawi ngrekso ala sillati bainan nas wa bainallah. Iku yusamma den arani aidon khalimane hablum minallah. Aidon khalimane padha karo khafidu ala sillah itu. Menjaga hubungan antara manusia dengan Allah itu bisa disebut sebagai hablum minallah, talinya ruh terhadap Allah. Al-hafidu iku yumkinu, bisa terjadi
apabila ayukhtitha yento terjadi dalika ing mengkono khifdu iku idza kana opo alqalbu ati iku mustaqarron duduk fi tajalli ing dalam tajalli Allah awir rububiyati dan atau memakai akhlak rububiyah. Hubungan hati kepada Allah atau hubungan sesama manusia itu bisa Anda gunakan langsung hubungan Allah dengan catatan hati ini duduk di tajalli, sehingga ketika jasmani berinteraksi kepada urusan dunia, rohaniyah jenengan itu disebut interaksi pada Allah. Berarti piye? Ati sampean hanya menyaksikan siapa yang berperan. Yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala, utawi Allah iku yusahiduna, sing sampean sekseni bahwasanya annal fa'ila ing sak temene sing agawe huwa ya fa'il iku Allah, iku Allahu Gusti Allah. Berarti pelakunya itu hanyalah yang esa. Kemana kita? Gak ada. Yang tadinya kita yang digerakkan tidak ada. Ketika hati muncul rasa Allahnya, aku sebagai Allahnya, maka ini loh Pak yang disebut ruh kita itu sudah betul olehnya menyaksikan. Oleh sebab itu walakinna hada idza kunta tabakhathu an sadiqi muqarrabin binaso ikhin hadal kitab. Oleh sebab itu dengan datangnya kitab ini akan memberikan satu petunjuk siapa di antara teman yang harus kita cari. Fahuwa as-sadiqu alladhi yad'u qalbuka ilallah awid'amu anfusakum liqa illahi qoriban, yaitu teman yang mengajak hatimu, menarik hatimu untuk ke Allah, dan teman yang mendukung hatimu mendekat pada Allah. Loh, ini loh Pak, kalau tidak bertauhid gak mungkin. Boleh maksudnya teman ikut teman hidup, dalam hal ini suami atau istri. Boleh teman yang dimaksud teman dekat itu adalah teman biasanya kau ajak CS, boleh. Lagi aku wis kadung teman berteman puluhan tahun nih, terus saya nasihati dia, bukannya bantah, bukannya tidak mau, bahkan bantah. Terus piye iki? Ditinggalkah? Terserah awakmu. Sing jelas saya kasih tahu bahwasannya semua teman, semua orang itu punya proses masing-masing. Boleh tidak kau tinggalkan, tapi jangan kau terseret dengan karakternya. Gak apa-apa. Bab masalah hati teman, hati seseorang di sini
Huna tujadu sifatani liqalbil insan iku yajibu an ta'rifahuma. Di sini ada dua karakter sifat hati manusia. Ini pertimbangannya. Pertama, sifatani iku qalbun ma'ilun, ati kang condong ilal ladzati dunyawiyati, hati yang condong terhadap kesenangan duniawiyah. Yes. Iki hati pertama. Suami istri panjenengan sampai lihat sendiri, condong kemana hatinya? Mudah saja Pak, jikalau jenengan ajak untuk ngaji bahkan laku tentang tauhid, dia berontak. Nah ini tandanya kalau dia condongnya ke dunia. Apakah teman dekat kita yang seperti itu suami dan istri harus kita tinggalkan? Ya jok dhisik, jangan dulu. Didiklah terus sampai waktu yang tidak bisa kau tentukan. Terus nanti bagaimana kelanjutannya? Pisahlah dia jikalau sudah pisah. Pisahlah dirimu dari dia kalau sudah berpisah. Artinya, oleh karena ini teman yang sangat dekat, tinggalkanlah dia ketika saat dia sudah meninggal. Artinya tinggalkan iku apa? Perbuatannya. Lah ketika saat dia belum meninggalkan dirimu, yes, berjuanglah terus demi keluargamu untuk bisa sama-sama satu iman. Yang nomor dua, iku al-qalbul ladzi yamilu ilal ukhrawiyati, yaiku ati yang condong terhadap ukhrawiyah. Berarti sinten ukhrawiyah? Allah. Dalam hal ini Allah bersabda di dalam surat Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, ojo ndadekno lali kum ing sira kabeh apa amwalukum, piro-piro bondo sira kabeh, wala auladukum, lan juga beberapa anak sira kabeh, an dzikrillah, lali saking iling menyang Allah. Janganlah anak dan hartamu menjadikan kau lalai dari Allah. Iki maksudnya ya apa Pak? Gini ki hablum minan nas menuju hablum minallah. Secara jasmani jenengan berinteraksi dengan harta benda, dengan anak, dengan istri suami, tapi hatimu harus hanya berhubungan pada Allah. Caranya bagaimana? Kembalilah pada sistem dzikir sirul asrar, baru Anda nanti hijabnya dibuka, akhirnya Anda bisa menyaksikan wujudnya Allah di tengah-tengah harta, di tengah-tengah anak ataupun garwa panjenengan.
Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal ini apa maksudnya? Dia terpengaruh hatinya dengan harta dan anak, maka itulah hum al khasirun, disebut orang yang rugi. Utawi sapane wong iku yaf'alu nglakoni agawe sapa wong dalika ing mengkono-mengkono terpengaruh tulhikum itu ya faulaika, mongko mereka iki disebut orang yang merugi. Maneman Pak, enaknya berapa tahun sih sama harta sama anak? Cangkemmu son, lah kok anakmu wakeh songo ngono. Loh, saya ngetutkan apa yang Allah katakan ini, hablum minan nas ya hablum minallah. Jadikanlah hablum minan nas itu menjadi hablum minallah. Makanya Pak, jenengan jangan sampai bisa dikalahkan dunia, bisa dikalahkan anak. Piye caranya? Didiklah anak-anak kita di dalam jalur tauhid mulai saat dini. Saya yakin kalau mulai saat dini sudah terdidik tauhid, maka anak itu mboten, istilah bahasa Jawa, mboten petakilan. Apa ya? Duweni toto krama. Nggak bisa didik sendiri, ya udah letakkan di lembaga-lembaga yang mendidik tentang tauhid. Nggak mau, gampang, belikan sapi atau wedhus, ya toh, suruh dia itu angon, wis gak usah di sekolah nih, gak usah di pondok nih, suruh untuk ngengon wedhus cek wakeh, engko digawe bondo adik-adik ngono mawon. Gak usah dikampleng, gak usah, biar dirasakan. Masalahnya saya pernah sendiri Pak, anak saya nomor 2 itu dulu pernah, sudah saya letakkan pondok, sudah kerasan di pondok kira-kira setengah tahun pun kerasan. Lah kok mulih riadin ngeten iki ora gelem balik sawal. Tak takoki gak ngaku, ya wis gak kesuwen Pak, tak jukukno wedhus. Nya wedhus loro lanang wedok ngonen, gak usah mondok, gak usah sekolah, adik-adikmu kok akeh digembono mandani adikmu. Enak aku anil-anil gak kerja. Mungkin Pak ningali sorone kaya ngono langsung jaluk balik. Iyalah, boso saya selidiki lewat teman-temannya itu, ternyata pernah ngerutuhno kerdus nang kancane gak disopo. Hanya itu tok. Akhirnya kembali nang pondok, yes toh, sampai lulus jumane alfiyah wis, cuman ya sudah, ya wis. Urusan kok dadine kaya apa akhir ya terserah. Iku carane jenengan nek mentolo. Sampeyan ya jangan terlalu dimanjakan anak. Sekali tempo ya dikei pendidikan. Sing pendidikan itu rapenak, itu tadi. Yaumah Gusti Allah juga dawuh di dalam surat As-Su'aru ayat 88-89. Yauman ing dalem siji dina la yanfa'u kang ora manfaati apa malun wala banun
harta benda dan anak itu nanti ada ketemu saat suatu hari kalau bondo wis gak berguna, anak juga gak berguna. Sing bagaimana dan kapan maksudnya yaumun niku kapan? Yang dimaksud yauma iku kapan? Yaiku hari di mana miturut hakikat itu ketika hatimu kebuka alam makrifat, baru ngomong wala bondo iku gak migunani, anak yo gak migunani. Kalau alam makrifat itu belum kebuka, Pak, hati ini masih kebisikan nafsu tentang masalah malun wabanun itu manfaati. Esih ngomong manfaati karena belum kebuka. Kapan alam musyahadah itu? Ya saat Allah menyalakan nur ma'rifatnya itu disebabkan karena jenengan kali kula niki hati terus berzikir. Itu kebukanya alam musyahadah. Barulah di situ Anda akan paham tentang ayat ini, yaumala yamfa'u malun wala banun. Apalagi istri, apalagi suami. Artinya semua perkara selain Allah sudah tidak berguna, gak ono manfaate. Tapi ilaman kejaba wong atakang nekani sapa man Allah ing Gusti Allah, atakang teko sapa man Allah ing Gusti Allah oleh teko bikol bin salimin kelawan ati kang bersih, ati kang selamat. Baru inilah orang yang manfaati, entah ini termasuk anak, entah ini termasuk istri dan suami atau saudara. Inilah Bapak Ibu yang dimaksud hadis Kanjeng Nabi, awaladin solihin yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Anak soleh ku anak yang bagaimana? Anak yang hatinya sudah mencapai tingkatan ma'rifat, inilah anak yang soleh. Sebab di zaman itu tidak ada pertolongan yang bisa menolong kecuali pertolongan dari Allah. Bagaimana si A bisa menolong si B? Lawang si A itu menolong dirinya sendiri tidak bisa. Makanya disebut ilaman atallaha biqalbin salimin, kecuali orang yang hadir ing ngersani Allah dengan hati yang selamat. Loh, ngeten iki jangan dilihat makhluk, Pak. Jangan dilihat makhluk wis gak ono kok. Berarti siapa man tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Duh, tambah ngeluson gak angkilah sampean paham dhewe. Fi hadil fasli iku ing dalem bab utawa fasal iki saufa nunakisul qalba alma ila dunyawiyati. Saufa nunakisu bakal bahas sapa ingsun alqalba ing ati alma ila kang condong ila dunyawiyati maring dunya. Rupane
Innan nasa la yaglibu sahwatahu ila man rahima rabbuhu. Innan nasa satemene menungso iku la yaglibu ora bakal iso ngalahake sapa nas sahwatahu ing sahwat nafsune nas. Ora iso menungso iku ngalahno nafsune dhewe, enggak iso, enggak bisa. Karena apa? Karena nafsu tahu kita, kita tidak tahu iku sebab karena tauhidnya ditolak. Ada orang perang si A tahu si B, si B nggak tahu si A, sing mati duluan siapa Pak? Ya si B lah. Ruhaniyah laksana adalah si A, nafsu adalah si B. Si B tahu kita, tahu si A, tapi si A nggak tahu si B. Kapan menangi? Maka nih Kanjeng Nabi dawuh jihadul akbar, jihad sing paling gede iku mujahadatun nafsi, yaitu merangi hawa nafsu. Lah orang yang mau perang harus dididik dulu musuhnya itu siapa, sifat karakternya bagaimana. Inilah Pak butuhnya, pentingnya ngaji tauhid itu nanti akan kita mengenal sifat-sifat nafsu, karakternya nafsu. Kalau tidak dikajikan, nggih mohon maaf, bukannya gak iso paham boten. Lah Gusti Allah punya sifat jais. Anda hanya patuh kepada guru akhirat sampeyan, gak dicekno ngelmune, disuruh dikir wis tak dikira manutuk aku dikira sir lakonono terus rasa lakonono golek ono gali kangkung. Duh, bisa jadi di saat jenengan berzikir ini Gusti Allah sendiri yang bimbing jenengan. Iku sing tak maksud, Gusti Allah iku gak mung duweni sifat telu, gak mung duweni sifat loro apa wajib mohal, tapi juga duweni sifat situ jais. Kalau sudah bicara jais, udah nggak boleh kita mengkaitkan ilmiah, logika, boten angsal. Ya seperti kejadian ini Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ku saged ta sampean ilmiah no, nggak bisa, akal nggak nyantol, boten saged. Nah disinilah Pak, saya juga mengurai secara ilmiah, berarti harus saya mendidik tentang ilmunya dalam bahasa manusianya. Tapi kok akoni atau tidak, walaupun kelihatannya tidak langsung, secara langsung iki jenengan kali kula sing didik ya Gusti Allah. Hanya itu. Enak sampean mek 40 dina. Wes. Karena Gusti Allah tambah suwi tambah canggih, Pak. Biyen gak canggih balas 3 tahun, saiki Gusti Allah cawanggih. Paling ngajine sampean paling dawa nuzulul Quran, sebelum nuzul Quran sudah khatam kholwat 40 wis mari enake ca dadi santri saiki. Biyen kok ngentekno berasa akeh-akeh ya men. Pun sesungguhnya manusia itu pada hakikatnya tidak bisa mengalahkan nafsu dalam dirinya. Karena apa? Karena rohania itu tidak tahu mana musuhnya. Olehnya tidak tahu dikarenakan belum terdidik di dalam ilmu tauhidnya. Ini bagi golongan kita yang tidak masuk di dalam golongan yang dapat sifat jaisnya Allah. Tetapi asine padha ae Pak,
Jenengan ya kena sifat jaisi Allah. Kalau jenengan memandang sing bimbing sampean kali kula iku ya sapa? Ngoten lho, ilaman rohima rabbuhu. Gak iso ngalahno mang kejaba wong rohima kang melasi sapa rabbuhu pangerane man. Iki sifat jaisnya. Liwat apalagi sifat jaisnya lewat dohirin jenengan dididik ilmu pun. Wa idza kunta apa al hajatu dunyawiyatu iku qasarat hiya al aslu fil basari amah. Wa idza kanat tantat kalane ana apa al hajatu kebutuhan ad-dunyawiyatu kang bangsa dunya iku kot soro teman-teman dadi apa hajat, dadi apa hiya ya sorot iku al aslu kebutuhan pokok fil basari ing dalem manungsa amatan fil basari ing dalem manungsa amatan kelawan pada umumi ya fala tak jabu mongko ojo heran sira iku idan sorofat tatkalane condong apa kol apa kulubun piro-piro ati aksara basari kang akake menungso iku ila ghairillahi ta'ala. Kalau hajat kebutuhan dunia itu sudah menjadi tujuan pokok lo ya ruhaniyah ini, maka jangan heran Anda itu melihat banyak hatinya manusia condong pada selain Allah. Yaitu Pak yang menjadikan hati yang gelap yaiku wa idza khalatta lantat kalani ketemu sira wa idza khalatta lantat kalani berteman utawa kekancan sira unasan ing biro-biro menungso tamilu kang condong apa gulubuhum atine unas ilal umuri dunyawiyati maring pira-pira urusan dunya ya fa inaka mongko sak temene sifat ira iku saufa tanzadibu bakal ditarik ilahim maring unas opo nafsuka ati iro. Apabila kau berteman kepada teman yang hatinya itu condong menyang urusan dunia, condong terhadap urusan dunia, maka jangan heran kamu ya kalau sifatmu itu nanti akan ditarik mereka sifat yang seperti mereka. Apa? Sifat condongi ati terhadap dunia. Wataksaru lan rugi nafsaka ing awak dewi siro finihayati indallah, pada akhirnya di mata Allah kau menjadi orang yang merugi. Mana letaknya merugi? Anta panjenengan Anda menyampingkan hari kekal, masa kekal demi mencari hari yang fana, hari yang tidak kekal, mengutamakan kebutuhan dunia Anda dengan satu sisi mengabaikan kebutuhan akhirat. Berarti Anda itu golongan orang yang rugi. Sehingga di sini
dikasih tahu jikalau Anda berteman atau ketemu seseorang yang orang itu hatinya condong kepada dunia, kalau kamu itu berteman terhadap dirinya, pasti kau akan diseret seperti sifat mereka. Padahal Allah sampun dawuh di dalam surat Al-Ankabut ayat 64, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Wa ma hadhihi dunya lan ora ono utawi iki kehidupan dunia iku illa lahwun, kejaba lelahan, guyonan, wala ibun ya permainan, atau jari niki ardilah ya, niki ardilah ya, apa itu kehidupan dunia, panggung sandiwara. Sudah betul memang artinya panggung sandiwara udah gelamu. Banyak mengatakan panggung sandiwara karena aslinya bukan pekerjaanmu, pekerjaannya Allah. Kalau tahu itu adalah pekerjaan Allah, maka bagi Anda kehidupan dunia bukan panggung sandiwara. Sandiwara itu kan ada masanya toh Pak, ada masanya. Di dunia ini juga ada masanya bagi golongan ahli am, karena masih muncul alam dunia. Tapi bagi golongan ahli khos sudah tidak muncul alam dunia, walaupun kelihatannya itu di alam dunia, akan tetapi dunia ini sudah menjadi akhiratnya. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Kanjeng Nabi. Dunia ini adalah tempat kau menanam. Dah ngunduhi buahnya besok di akhirat. Maksudnya apa iku? Iki buat orang-orang ahli am ya, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan secara fisik. Nanti ngunduhnya itu, menuainya itu di akhirat. Wis tah percaya gak kecelik ambean. Jikalau ruhaniyahmu itu betul-betul menolak tentang tauhid, sehingga ruhaniyah Anda tidak bisa berlaku tauhid. Wis ta, salat Anda tuas salat, zakat yo tuas zakat, poso yo tuas poso. Karena ruhaniyah tidak berjalan, tidak melakukan bentuk ubudiyah pada Allah. Wa inna darul akhirata, lan sak temene alam akhirat, tempat akhirat, iku lahiyal khayawanun laukanu ya'lamun. Kalau kau mengerti, justru akhirat itulah tempat yang sebenarnya. Artinya tempat sebenarnya tempat yang kekal. Artinya gini Pak, asli roh sampen iku bukan negeri dunya. Roh iku negerinya di akhirat. Asli nih penduduk akhirat roh iki. Penduduk dunya iku yo PT, kadal, ulo, asu iku semuanya penduduk dunya. Makanya apa anake wong iki kok gak langsung iso ngadeg kaya anake wedhus? Kan butuh lama Pak, karena bukan penduduk dunia sampai niki, perlu adaptasi sing suwe. Berapa bulan Bu? Anak begitu lahir 2 tahun kat isok setahun gak isok ngadeg. Tapi kalau anaknya wedus apalagi anak EPT lah, wis cepet, wis gak diadaptasi. Pak nyun sewu, jenengan nek mboten nate mondok
pertama mondok niku sawumpek adaptasi, ketemu orang nggak kenal, kamare yo ngono kuwi, tidak ada HP-nya, makan gak iso los, diatur, tidur diatur, belajar ditekan, ibadah ditekan. Wis ta, kalau ada anak terus gak kerawasan langsung minggat mulih, lumrah. Karena apa? Anak itu gak mau untuk dengan sabar, nggih mohon maaf, memerangi nafsunya. Dulur kula niku rolas Pak, situk sing dipondokno gak jangkep sak wulan mulih, nguwalah ngalih, wis tak buka mawon. Nate dadi setunggal kali kula ning Tambak Berah niku winter. Sekolah kula ngaji niku kan isuk, beliaunya itu awan mari duhur, pinter Pak. Dadi golek selimpingku, Mas Bantawi no kula monitor iki ana endi cahya, ana endi ya. Ternyata mantuk-mantuk niku sak koper digomuli gitu. Waktu saya berangkat ngaji sekolah injingan itu, bar duhur tak golek takokno kanya, "Endi adikku, Mang?" "Anu nggo koper mulih." "Lho, nggo koper. Dodol jamu apa dodolane?" Mulih Pak, ngoten ya Bes. Niku tidak 1-2 kali aja, berulang kali. Di pondok ning Mojosari, di pondok ning Pasuruan, podo. Sekali gak kerasan tetap gak kerasan. Ya maklumono, nguniku memang gak enak. Adaptasiku. Wis sampeyan tingali arek cilik-cilik kaitan ngeten. Kudu mulai ae. Tapi kudu kuat hatinya, kita pondasi piye carane isoke kerasan. HP lu biasa ini ngomah HP-an, di sini nggak boleh total. Mangan di omah los, di sini didrengki. Makanan-makanan yang gak seperti yang di luar. Berangkat sekolah yo gak disangoni, ya tak. Cuman dibekali ae. Sing maksud tujuane cek gak ngawur oleh mangan, sing lemu ya dikurokno, didietno ngoten. Wis ta nek sampean duwe anak lemu pengin langsing gowo mrene cek diajar umi ngono. Aku gak betah kok ya nek. Benesuk kum banyu es ya wis. Ya sehat-sehat memang, sehat-sehat. Pegel-pegel hilang ngoten. Yes, itu proses perjalanan Pak. Jikalau kau paham kalau dunia ini akhirat, maka kau bukan termasuk golongan orang yang hidup sandiwara. Bukan. Urip tenan ya kuwi. Hidup yang sebenarnya kehidupan adalah di akhirat ini. Bagaimana caranya? Dunia ini sudah menjadi akhirat, masuklah di dalam musyahadah Allah. Pun niku tok jawabane. Darhum yakulu, ngejarno sira hum ing mereka. Yakuluna kang podo dahar, kang podo kakan, kang podo mangan sapa mereka. Wayatamata'una, wayatamata'ulan podo seneng-senengan sapa mereka. Mereka sapa? Ya mereka sing atine adoh teko tauhid. Wayulhihimu lan nglalekake ing mereka opo al amalu
angen-angen kang kosong. Fasaufa ya'lamun, bakal mongko bakal ngerti sapa sira kabeh. Karepe piye niki? Biarlah mereka itu makan dengan seenak mereka, nggak ngerti ini halal, nggak ngerti ini haram, biarkan. Wayatamatta'u, biarkan dia itu bersukaria, ruhnya itu apa? Bersenang-senang terhadap dunia. Pak, kalimah yakulu dengan yatamatta'u satu makna, makan dengan bersenang-senang. Satu makna ini jikalau kita artikan mukhatabnya adalah ruh, arwah, bukan jasmani, ini akan satu makna. Makani ruh, nggak ngerti haram, nggak ngerti halal, itu maksudnya adalah wayatamatta'u, ruh iki bercinta terhadap kesenangan dunia, sama halnya ruh ini makan barang haram. Itu loh. Padahal makanannya ruh itu sebetulnya adalah anik butullaha, nyondongno ati menyang Gusti Allah, itulah makanannya ruh. Tapi ini ruh makannya itu condongnya terhadap kesenangan dunia, berarti antara yakulu wa yatamatta'u sama. Wawu atof sebagai faedah taukid untuk menguatkan. Wayul hihimul opo al amalu, sebetulnya dia biarkan juga dia dilalaikan dengan angan-angan yang kosong. Pundi si angan-angan kosong? Aku tak ngibadah sing temenan ning dunya, maksudnya jasmani. Angen-angenin apa? Tak total ganjaraku yo ukeh. Sholat jamaah berarti 17. Nek 5 7 ping 5 dihitung Pak. Loh, semua ini ya anak dasare Pak. Cara muhakamah, cara syariat yo ada dasarnya. Ya diterangkan berapa derajat. Poso ya ngoten. Ning hadis ya diterangno. Pundi dina-dina pengapura, pundi dina-dina fadolnya ada. Pokok intinya itu surga. Biarkan mereka itu kemakan dengan angan-anganannya sendiri, tapi akhirnya kecelik. Tahu kecelik? Bahasa Indonesia kecelik apa Pak? Tertipu. Itu sebetulnya adalah bisikane nafsumu sendiri, supaya kau satu menolak tentang pengesaan, kedua bersukaria dengan angan-angan ini. Makanya bahasa ini insya Allah iku ganjaraku sundul langit. Tak hitung-hitung aku gak tahu maksiat, ora tahu. Betul Pak, secara fisik. Lah kecili ono pondok yo sampai gede dadi kiai gak metu-metu, gak pernah keluar, yo ngopeni santri sampai mati. Tapi corong ibadai atine tidak diperhatikan, maka orang yang seperti ini ruhnya kulo yakin bakal kecelik, muring-muringo. Anggih kula kaitane wis rada condong ngaji nang sampean bosok, sampean bentok-bentok
ngelokno wong model kaya kula wis gak taek-taekan, monggo sak kersa. Anggitmu tambah seneng ngono ta? Ora. Tugasku mek situk nyampekno ya wis. Enggak ada hak untuk memahamkan jenengan, enggak ada hak untuk memaksa Anda, ndak. Dah. Tugasku mubassiron wa nadhiron sudah. Tapi dikembalikan maneh ya sapa kabeh kuwi, ngoten lho. Ya laitaha ngono iku. Surat Al-Haqqah ayat 27-28. Tulisannya kurang cetha. Iki Pak sing sarahi kam gawat digede sak bledek-bledek. Tulisane gak kaya niki. Niki sak gurem-gurem. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ngene lho. Surat Al-Haqqah ayat 27-28. Ya laitaha duh sengsara ingsun. Iki nek cara dimaknani cara pondok ngoten. Apa sing dadekno sengsara? Waktu kematian. Kanati ono apa al-qadiyata. Apa al-qadiyatu kanat ono apa keadaan iku qadiyatan kang wis teka. Iku maksudnya apa? Kematian. Seandainya saja yang namanya kematian itu datang, itulah yang menyudahi segala sesuatu. Artinya apa? Hati kita tatkala disebut sebagai hati yang mati di mata Allah, itulah hati yang condong terhadap duniawiyah. Andai kata kematian secara syar'i itu datang, maka saat itu jugalah pertama dia akan tahu selama ini ketipu. Kedua, saat itulah semua perbuatan akan terputus secara syar'i. Tapi kalau secara hakiki yang dimaksud kematian itu menyudahi adalah matine akune diri. Iku yang memutus mata rantai antara ruh dengan Allah. Lah bagaimana caranya keakuan egoisme kita sebagai makhluk itu putus atau mati? Satu-satunya jalan hanya tanamkanlah akhlak ilahiyah di dalam hatimu. Mana akhlak ilahiyah? Yo trapno ilmu amal istiqomah. Pun niku jawabannya. Ma'agna'ai anni maliyah, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Ya niku wis. Ketika saat dibuka pintu musyahadah, semuanya itu enggak berguna. Jika sudah tahu akibat berteman kepada seseorang yang hatinya condong kepada kesenangan duniawiyah, maka ada dua cara untuk mensiasatinya. Apa itu? Pertama, antat ruka mukholato tahu jasadian auruhanian. Apa? Tinggalno kekancanmu, hubunganmu terhadapnya
baik secara lahir maupun secara batin. Wah nek niki ekstrim Pak, ekstrim. Bojone diwarajo, wis ojo njaluk aku ya, betah-betahno awakmu ning omah ya, tak tinggal jo ya. Mbuh gedene waktu wis gak suwe-suwe lah 40 dina 40 wengi. Aku tak nyisih nanggone mburi, tak nggawe gubuk sak meter musuh sak meter. Ini memisahkan langsung Pak, baik secara jasmani dan rohani, dan ini boleh-boleh saja. Boleh. Lah tondo-tondo nek boleh ana kerentek ning ati sampean, sing kerentek itu datangnya dari Allah di dalam dirimu. Ya wis laksanakno nek pancen ana kerentek, laksanakno. Dan ini jelas tidak membutuhkan pertimbangan, nggak ada. Bagaimana kok istri, anakku, temanku, kerja aku, sudah nggak ada pertimbangan. Wong saya PNS. Kalau kerentek kuat itu datang dalam dirimu, pasti dijalankan. Ya sudah, di situ mesti ono perang nafsu. Oh joblok goblok, anakmu kok mangan opo, bojomu kok ya nek gak ditotol disosor mentok, ojo blok. Loh iku nafsu iku mesti ngoten Pak. Gak usah doa-doa zamane Nabiullah Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya lho. Padahal itu betul-betul dari Allah. Mengapa kok ya ditaskeh lagi? Betul tak kita kok Gusti Allah, aku lho dikon beleh awakmu Ismail. Nabi Ismail termasuk golongan wong sabar. Sampai laksanakno ngoten nek anak biyen, nek anak saiki. Nek sampai nek Pak wis tuwek tak beleh. Wis gak migunani anak saiki. Lah, padahal iki kinayah Pak. Dudu anak secara fisik yang disembelih, bukan Nabi Khidir membunuh anak kecil secara fisik dibunuh, enggak. Ini adalah kinayah apa? Tiadakan anak itu anakmu, tiadakan. Artinya jangan ngaku kalau itu anakmu. Iso sampai gak ngaku-ngaku anakmu, ya udah lepaskan sifat basariah Anda. Boleh sampai niku ninggalno anak, istri, pekerjaan, terus bikin apa nama godaan seperti doroi lho Pak ya, bekupon ya. Dulu pernah Pak nek ngene pondok niki ya, sebelum tadi pondok. Dadi sak pring tak unggahno. Cagak papat ngono. Ndukur tak gemei yang namanya bekupon. Kalau apa bekupon mergae sak sedenge awak, sak cilik pun wonten mriku. Jenenge suwene suwe, nisor iku dipangan rayap. Dipangan rayap. Enak rutuh teko bekupon. Ya Allah. Berarti tondo yen iku wayahe mudhun. Lho wonten mawon. Bapak Ibu hadirin, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu pertama caranya mensiasati. Yang nomor 2, antabako sodikon walakin yajibu ayakuna qalbuka ala masafatin. Tetap jenengan secara lahir campur dengan manusia atau makhluk, tapi hati harus wonten jarak, ada jarak. Artinya hatimu cukup nyeksekno setiap detik pada wujudnya Allah. Carane piye? Niki lebih berat, jihad, perang
melarang yang seperti ini, yang nomor dua, daripada yang pertama. Baik pertama maupun kedua, biar hati jenengan tidak mudah lalai dari kesadaran. Udah setiap napas jenengan iki wadhkur isma rabbika bukrata wa asila, sebutan namanya Tuhanmu sambil rasakan kehadiran wujud Tuhanmu. Hanya itu. Prakteknya bagaimana? Pertama, dzikir wadhkur isma rabbik, menyebut namanya ati ngucapo Allah, 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 Allah. Terus seperti itu. Sambil kedua hati merasakan kehadiran wujudnya nama tadi yang disebut laisa kamislihi syai'un itu. Pun sampai kapan? Ya wis gak usah susui 40 dina 40 wengi. Baik siang maupun malam lakukan hal itu. Dan inilah Bapak Ibu yang nantinya panjenengan lakoni setelah baiat, khusus bagi pemula. Nek sing wis senior wis balak-balik bendina. Pun kesimpulannya, cara kau mencari teman supaya karaktermu semakin dekat pada Allah, carilah teman yang sefrekuensi Anda imannya. Teman itu hatinya sudah berparas ilmu tauhid. Tidak hanya berparas, akan tetapi teman itu hatinya sudah juga melakukan, mengamalkan ilmu tauhid. Cara untuk mendeteksi itu beliau sudah mengamalkan. Sampeyan lihat apa karakternya, sifatnya. Sifat itu bisa Anda lihat lewat perkataannya. Ngarahkan hati Anda kemana? Kalau betul-betul dia memang sudah melaksanakan satu ilmu itu, mesti pembicaraannya itu arahnya menyeret hatimu mendekat dan bertemu Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian ilmu dari Gus Mukhlason Rosyid. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadikan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Dan semoga kita semua bisa mengamalkannya. Yang akhirnya apa yang kita amalkan tadi bisa menjadikan ibadah kita menjadi lebih sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.